Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, guru mapel matematika kelas 12. Pada pagi hari ini, materi kita adalah tentang persamaan garis singgung, fungsi naik, dan fungsi turun. Baiklah anak ibu, kita mulai dengan persamaan garis singgung. Turunan pertama suatu fungsi adalah gradien garis singgung di titik X, Y. Dengan kata lain, gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik pasangan x1, y1 adalah M sama dengan f aksen x atau gradien garis sama dengan turunan pertama fungsi. Dengan kata lain, M sama dengan dy per dx, x sama dengan x1. Adapun rumus persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik pasangan x1, y1 adalah y kurang y1 sama dengan m dikalikan x kurang x1. Baiklah anak ibu, perhatikan contoh pada slide. Tentukan persamaan garis yang menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 5 pada titik 2,1. Nah, langkah awalnya anak ibu, fungsi fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 5, kita cari dulu turunan pertamanya. Seperti biasa ya nak, X kuadrat pangkatnya 2, kita pindahkan ke sebelah kiri, di samping variabel X, maka 2, pangkat yang semula kurangkan 1, 2 kurang 1, 1, maka F aksen X-nya sama dengan 2X. Sementara untuk variabel X, turunan pertamanya adalah 1. Setelah kita dapat F aksen X sama dengan 2X tambah 1 min 5 konstanta, itu turunan pertamanya adalah 0. Nah, setelah kita peroleh turunan pertama dari fungsi tadi adalah 2X tambah 1, maka kita masukkanlah titik X1 tadi, yaitu angka 2 pada variabel X. Maka M sama dengan F aksen 2 sama dengan, gantilah variabel X-nya dengan angka 2. Maka 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 sama dengan 4, ditambahkan 1 adalah 5. Jadi gradien garisnya adalah 5. Dengan kata lain, M sama dengan 5. Masukkanlah ke rumus persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Pada soal kita dapat X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 1. Maka kita substitusi ke persamaan garis singgung tadi. Y kurang 1 sama dengan, tadi kita peroleh gradiennya adalah 5. 5 dikalikan dengan X dikurang. X1-nya bernilai 2, kurang 2. Setelah itu kita selesaikan persamaannya. Y sama dengan, atau Y kurang 1 sama dengan 5X dikurang 10. Min 1 pindahkan ke kanan menjadi positif, maka min 10 tambah 1 hasilnya adalah minus 9. Diperolehlah persamaan garis singgung yang melalui titik 2,1 adalah Y sama dengan 5X kurang 9. Bagaimana anak ibu? Harapan ibu kalian dapat memahaminya dengan baik.
Baiklah anak ibu, kita lanjutkan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Pada gambar di slide, bisa anak ibu amati fungsi fx akan naik dalam interval x lebih besar dari a. Karena pada interval itu nilai x akan semakin besar, maka nilai fungsi fx-nya juga akan semakin besar. Sementara fungsi turun dalam interval x-nya lebih kecil dari a, karena dalam interval itu jika nilai x semakin kecil, maka nilai fungsi fx juga akan semakin kecil. Baiklah anak ibu, perhatikan kurva pada slide. Bisa anak ibu lihat, kurva tadi adalah kurva yang terbuka ke bawah. Terlihat bahwasanya kurva naik jika gradien garis singgungnya positif. Dengan kata lain, f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Dan kurvanya akan turun jika gradien garis singgungnya negatif. Dengan kata lain, f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Baiklah, nah Ibu, sebagai contoh, perhatikan soal pada layar. Tentukan kapan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 1 naik dan turun. Baiklah anak ibu, langkah awal kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi fx tadi. Maka sama-sama kita turunkan f aksen x sama dengan x pangkat 3, turunan pertamanya adalah 3x kuadrat. Sementara 3x kuadrat, turunan pertamanya adalah 3 kali 2, 6, yang pangkat semula 2 kurang 1, tinggal 1, maka turunan pertamanya adalah 6x. Kemudian min 9x, turunan pertamanya adalah min 9. Dan konstanta turunan pertamanya 0, tidak perlu kita tuliskan. Nah, jadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi dengan 9. Nah, bisa kita buat bentuk distributif dengan cara mengambil faktor persekutuan pada koefisien variabel maupun konstanta f aksen x tadi. Di sini kita keluarkan angka 3. 3 kita keluarkan, 3 dikalikan berapa hasilnya 3x kuadrat? Tentu dalam kurung tinggal x kuadrat. Kemudian 3 kali berapa hasilnya 6x? Tentu tinggallah positif 2x. Berikut 3 kali berapa hasilnya min 9? Tentu hasilnya adalah minus 3. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita faktorkanlah x tambah 3 dikali dengan x kurang 1. Didapatlah x1-nya sama dengan min 3 dan x2-nya sama dengan 1. Itu bisa Ibu perhatikan pada interval garis itu batas-batasnya. Yang di sebelah kiri itu minus 3, di sebelah kanan adalah 1. Nah, dia akan naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi yang naik dia jika f aksen x-nya lebih besar dari 0. Diperolehlah nilai himpunan penyelesaiannya itu pada kurva yang diarsir. Bisa perhatikan yang diarsir yang baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka dia akan naik pada x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 1. Sementara dia akan turun syaratnya jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0, udah kita tengok tadi interval garisnya, batasnya min 3 dan 1. Karena lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya terletak di antara kedua batas-batasnya. Dengan kata lain, nilai x-nya adalah
X lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 1. Maka didapatlah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x kurang 1 naik pada interval x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 1 dan akan turun pada interval x lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 1. Bagaimana anak ibu? Harapan ibu, anak ibu dapat memahaminya dengan baik dan terus berlatih. Demikianlah anak-anak ibu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.